Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan BEP 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2024 61 269. Saya bertugas di SD Negeri Pinanga, Kecamatan Ruding, dalam jabatan PPG BEP 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Loksamawe pada hari ini Jumat 24 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi salat Jumat di kelas 4 semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja BPG dalam jabatan BEP 2 Pendidikan Agama Islam 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anissa Mulyani. Hadir, Bu. Mardin. Hadir. Endri. Hadir. Husni. Hadir, Bu. Fikri. Hadir. Sipa. Hadir. Ibu bertanya dulu, apakah tadi sarapan semua? Sarapan. Siapa yang tidak sarapan tadi pagi? Semua sarapan? Ya, Bu. Alhamdulillah.
zuhur pada hari Jumat dan dilaksanakan setelah khutbah. Kemudian dalil sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, hukum sholat Jumat. Melaksanakan sholat Jumat hukumnya adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat berikut ini. Jadi ada beberapa syarat yang apabila syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Syarat yang pertama adalah Islam. Artinya kalau ada orang yang non-muslim, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan jika pun dikerjakan, maka sholatnya tidak sah karena dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa, atau mohon maaf sudah pernah mimpi basah. Jadi kalau ada anak kecil, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi seandainya si anak ini ikut sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya kalau ada orang yang mohon maaf hilang akal seperti gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Artinya seorang budak itu dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang kelima adalah laki-laki. Artinya bagi perempuan itu dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Sedangkan perempuan dia tidak wajib sholat Jumat. Namun seandainya si perempuan ini ikut sholat Jumat, maka itu diperbolehkan. Dan setelah dia melaksanakan sholat Jumat, dia tidak perlu mengulang atau melaksanakan sholat zuhur karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keenam adalah sehat. Artinya kalau ada orang yang sakit, yang mana sakitnya ini bisa membahayakan dirinya jika dia memaksa untuk hadir sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau musafir itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dengan syarat dia memulai bepergiannya sebelum subuh di hari Jumat. Jadi kalau dia berangkat perginya itu di hari Jumat pagi jam 7 atau jam 8, maka nanti dia wajib melaksanakan sholat Jumat di jalan. Jadi dia harus mampir mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda halnya kalau dia berangkatnya sebelum fajar, misalnya jam 3 atau jam 2 dini hari, atau hari sebelumnya, hari Kamis bahkan, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat selama perjalanannya. Kemudian mengenai waktu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat. Kemudian tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dan tata caranya sama seperti sholat 2 rakaat yang lainnya. Yang membedakan hanyalah niatnya saja. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan bagaimana tata cara sholat Jumat. Yang pertama, sebelum kita memulai untuk melaksanakan sholat Jumat, kita
Jadi ketika kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar sambil hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Dan disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangan seperti ini. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, kita membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita selesai baca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh, misalnya membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum. Setelah kita di posisi ruku, kita baca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita pada posisi sujud, kemudian kita baca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita duduk di antara dua sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud yang kedua sampai mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun untuk berdiri di rakaat yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah posisi kita sudah berdiri tegak seperti ini, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Posisi berdiri seperti ini. Selanjutnya setelah posisi duduk kita sudah tepat, kemudian kita membaca doa tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah sahabat, ketika kita sampai pada lafaz illallah ini, kita disunahkan untuk meluruskan jari telunjuk dari tangan kanan kita seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca sholawat Allah
menunjukkan tugasnya. Baiklah, ibu-ibu bagi kelompok menjadi 3. Kelompok A mewarnai gambar yang ibu kasih. Kemudian kelompok B mengamati video yang ibu suruh. Kemudian kelompok C mengerjakan soal-soal tentang materi kita pada hari ini. Ya, kerjakan dengan ibu tunggu sampai 15 menit. Ya, dikasih warna kelompok A, kelompok C mengamati video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam